saya hormati Camat Cikarang Barat ataupun yang mewakilinya, dan yang saya hormati jajaran divisi CSR PT Pajar Paper dan teman-teman semua yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya akan memaparkan yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat Rehab Kali Cikarang. Luar biasa. Sebelumnya saya ucapkan alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan karena ini juga acara pertama setelah Hari Raya Idul Fitri, saya pribadi dan Rehab Kali Cikarang mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan yang mewakilinya. Dan yang kedua saya ucapkan selamat datang dan terima kasih perwakilan dari Camat Cikarang Barat dari mewakilinya. Dan yang saya hormati perwakilan dari industri dari Pajar Paper yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih banyak, dan terima kasih juga untuk semua kawan-kawan dari seluruh komunitas angler dan relawan yang hadir hari ini. Dan saya lihat ada banyak ketua-ketua yang hadir hari ini dari beberapa wilayah dari Kabupaten Bekasi. Dan memang kenapa sih di Rehab Kali Cikarang itu banyak sekali para anglernya, Ibu, Bapak. Kenapa? Karena memang Rehab Kali Cikarang itu ujung tombak dari Rehab Kali Cikarang adalah memang angler-angler, yang mana memang kami adalah konsepnya adalah di sungai. Kami para penggiat sungai yang memang merawat sungai-sungai yang ada di Bekasi dan juga bantarannya, yang paham tentang sungai, yang tahu tentang permasalahan di sungai, yaitu memang para angler-angler yang tahu ketika ada permasalahan limbah yang air yang bermasalah, ketika ada sampah-sampah yang ada di area yang di bantaran kali-kali Bekasi. Kenapa banyak sekali sampah-sampah sampai permasalahan di daerah Penombo, CBL, penumpukan sampah yang sangat luar biasa. Dan ternyata setelah kami 4 tahun perjalanan kami di Rehab Kali, memang salah satu program kami yaitu patroli sungai, penanaman pohon, dan juga kami intent juga bagaimana kita restocking ikan. Dan alhamdulillah juga saya juga lupa tadi ucapin terima kasih juga untuk Dinas Perikanan yang juga support Rehab Kali Cikarang.
kami selalu restocking. Kenapa? Karena ikan itu juga salah satu patokan ketika kadar airnya itu bermasalah gitu kan, dan air itu bermasalah terkena pencemaran limbah, maka ikan-ikan yang ada di sungai itu pasti akan mati gitu kan. Dan luar biasanya selama 4 tahun dan 5 tahun pergerakan Rehab Kali Cikarang ini, alhamdulillah dari setiap kami ada acara mabar, kita selalu ada acara mabar itu karena jadi buat patokan. Itu ikan yang terberat rata-rata 3-4 kilo itu bisa keangkat, luar biasa. Tepuk tangan untuk hasil dari kawan-kawan semuanya. Dan ini tak lepas juga pergerakan kita dari kerjasama dan sinergitas dari Dinas Lingkungan Hidup, luar biasa juga, dan dari industri, dari instansi terkait yang juga sampai saat ini alhamdulillah support, dan juga para jurnalis yang selalu mendampingi kita untuk permasalahan yang ada di sungai. Dan luar biasanya alhamdulillah juga sekarang sudah mulai teratasi. Contoh kayak di belakang yang tadinya numpuknya luar biasa ya Pak RT ya. Nah, sekarang udah mulai rapi, dan mudah-mudahan nih ke depan kita terus rapihin gitu, kita buat untuk kita selalu ketika di situ ada permasalahan sampah yang menumpuk, kita rapikan, dan kita coba untuk bagaimana caranya bisa jadi tempat-tempat untuk selfie, tempat-tempat untuk jadi zona hijau untuk masyarakat sekitar. Jadi ada rasa memiliki juga dari masyarakat ketika di areanya itu semakin bersih, semakin rapi, insya Allah kawan-kawan dan masyarakat sekitar juga enggan untuk membuang. Seperti tema kita hari ini, yaitu Hari Kebangkitan Nasional. Mudah-mudahan rasa bangkit untuk lebih peduli dengan lingkungan, ya mudah-mudahan ini masyarakat semuanya lebih tergali lagi, lebih merasa memiliki bahwa ini area yang di bantaran sungai ini pun ini adalah wilayahnya dan harus dilestarikan gitu. Itu aja mungkin sambutan dari saya. Mohon maaf kalau masih ada banyak salah, karena yang salah itu adalah saya. Baik, sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi, coba saya ingin tahu yel-yelnya Rehab Kali Cikarang. Rehab Kali Cikarang. Semangatnya masih semangat pagi ya. Oke, baik. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di acara Rehab Kali Cikarang di dalam rangka untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ada yang tahu Bapak Ibu sebenarnya Kebangkitan Nasional jatuh hari ini atau tanggal berapa? Tanggal 20. Oke, berarti masih nasionalisnya masih tinggi Pak Yahya. Saya pikir tahunnya nanti 2 Mei lagi. Jadi di Mei ini ada 2 Mei Hari Pendidikan Nasional dan 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Baik, salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup mensupport secara penuh Pak untuk melestarikan lingkungan, terutama di sini adalah untuk pelestarian Das Cikarang. Mungkin nanti alangkah baiknya bisa menyusul untuk das-das lain yang ada di Kabupaten Bekasi, karena masalah yang di das itu mungkin yang pertama banyaknya itu mungkin masyarakat belum ada rasa memiliki bagaimana supaya kita tidak membuang sampah ke sungai. Jangan sampai sungai itu menjadi tempat pembuangan akhir. Jadi kayak mall Pak, di sungai banyak kita temukan mungkin bekas kasur, ada bekas kursi. Padahal kalau kita sudah lihat di sungai itu malah sudah menjadi tempat untuk wisata air, tempat untuk selfie, tempat untuk refreshing dan lain-lain. Mungkin kita pelan-pelan untuk bisa menuju ke sana ya, biar sungai itu menjadi tempat yang menyenangkan buat kita dan juga generasi yang akan datang. Jadi kita setidaknya meninggalkan warisan kepada generasi yang akan datang itu bukan sampah yang menggunung atau sungai yang sudah tercemar. Jadi setidaknya ada niat baik dan itikat baik kita untuk melestarikan lingkungan demi kelangsungan generasi kita yang akan datang. Jadi kita terapkan prinsip 3M Pak, mulai dari hal yang kecil, mulailah dari diri kita sendiri dan mulailah dari sekarang. Artinya mari kita mulailah memilah sampah, jangan sampai sampah itu langsung kita buang ke sungai. Tidaknya mana sampah organik, mana sampah anorganik itu kita sudah bisa pilah. Kalau yang organik kan nanti bisa kita manfaatkan untuk sebagai pupuk kompos. Mungkin yang anorganik nanti bisa kita gunakan lagi yang didaur ulang ya, seperti plastik atau mungkin kertas yang bisa didaur ulang, mungkin di Fajar Paper dan lain-lain. Nah,
Itu kita sudah mulai lakukan dari sekarang, dan upaya 3R juga tetap kita harus lakukan, mulai dari reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu akhirnya mengurangi sampah. Bagaimana caranya? Misalnya kalau di Indonesia nih, kalau lagi makan, pasti ada sisanya. Jadi kalau misalnya kondangan nih, usahakan mengambil secukupnya, jadi tidak ada sisa sampah. Itu adalah salah satu upaya untuk reduce. Kalau reuse itu menggunakan kembali. Nah sebenarnya kalau kayak gini kan juga menambah kapasitas sampah plastik ya. Kalau bisa sih sebenarnya kita sudah menggunakan tumbler yang nanti bisa diisi ulang. Terus untuk recycle ya untuk didaur ulang tadi yang saya ceritakan, misalnya plastik bisa didaur ulang atau kertas dan lain-lain. Mungkin itu saja. Sebenarnya saya itu penasaran ada mabar. Saya pikir itu main game bareng Pak. Ternyata untuk mancing bareng ya ternyata. Jadi istilahnya ini. Baik, mungkin nanti saya sih penasaran juga untuk demo pengolahan sampahnya seperti apa. Saya tetap dari Dinas Lingkungan Hidup mewakili mendukung untuk acara yang dilaksanakan oleh Rehab Kali Cikarang. Mudah-mudahan Kabupaten Bekasi semakin maju, semakin bersinar. Tanpa dukungan masyarakat semua, kami semua bukanlah apa-apa. Jadi memang yang untuk pentahelik itu harus tetap jalan untuk melestarikan lingkungan yang lebih baik. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari Kecamatan Cikarang Barat, terima kasih atas ini dan juga untuk program semoga bisa terus dilaksanakan dalam rangka memelihara kelangsungan lingkungan hidup kita. Semoga penyerahan nanti bibit dan juga faktor nanti bisa bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan semua. Mohon maaf dari perwakilan Kecamatan Cikarang Barat, berterima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirolisis itu saya tidak memfokuskan ke situ. Karena apa? Karena dari menteri semakin menumpuk seperti sampah plastik kresek yang tidak ada nominalnya. Walaupun dijual mereka tidak akan ada harga tingginya gitu. Nilai ekonomisnya itu minim gitu. Makanya kita buat popping block. Dan selebihnya yang tidak bisa diurai, kita perpanjang lagi masa waktu mereka habisnya. Seperti ini. Ecobrick. Eko itu adalah batu. Bang, kalau ini yang udah jadi ini kedepannya seperti apa, kayak misalnya? Harapan saya pribadi sih, saya tidak mementingkan hasil dari apa yang saya kerjakan. Tapi saya mementingkan banyak masyarakat sekitar, khususnya bantaran Kali Cikarang, ini bisa mencontoh saya pribadi. Tapi itu menurut keyakinan masing-masing. Karena saya peduli akan lingkungan, cinta akan lingkungan. Karena Kali Cikarang ini adalah warisan orang tua kita dahulu. Bukan untuk mengotori sungai, tapi mencintai lingkungan agar hidup kita ini lebih nyaman lagi gitu.
banyak yang menggantungkan kesehariannya itu mencari nafkah di Kali Cikarang. Yang kita lihat ini kan dia punya potensi nilai ekonomis ya. Betul. Nah nanti ke depannya kayak misalnya ada nggak rencana kedepannya untuk sih, maunya saya pribadi itu bisa mempekerjakan atau bisa produksi skala banyak ini dan bisa diedarkan di pasaran, dan rekan-rekan yang tidak mempunyai aktivitas atau pekerjaan khusus mereka bisa tergabung seperti TPS 3R dan sebagainya. Tidak akan kuat. Kalau satu blok ini butuh berapa kilo? Kalau untuk segi 8 ini kita butuh 4,5 kilo sampah. 4,5 kilo? Iya. Dan itu sampah-sampah yang Itu sampah yang benar-benar tidak ada nilai ekonomis. Bang Kayak ini kantong plastik. ini sendiri udah ada presentasi nggak untuk ke lingkungan hidup ataupun ke badan-badan instansi yang melihat potensi bisnis seperti ini, udah ada belum? Oh, kalau untuk Paping Blok sendiri mungkin sudah booming, Bang. Tapi saya pribadi itu hanya memperjelas bahwa saya ada di lingkungan gitu. Lingkungan saya pribadi karena saya orang Cikarang sini gitu loh, bukan orang dari luar. Tapi alhamdulillah saya bisa silaturahmi ke sungai manapun. Seperti Ciliwung, Cisadane, atau kali-kali yang ada di arah Jakarta. Dikasih gula dikit manis ya, Jok? Jadi prosesnya seperti ini. Ketika diangkat itu mereka seperti ini, kita langsung masukkan ke sini. cara mungkin yang masyarakat juga bisa Proses nambal ban berarti ini. Saingannya sih kayak namanya ucok. Ini Masukkan ke air. kita sedikit, ini melebar bukan kita. Enggak, kalau mau cepet Jauh itu bisa apa? Juara satu kan? mantap. Ya biar ada dulu. Bukan lebih dari 1 jam. Belum ribet kalau 20. Ya kan nempel samping. Pinggir-pinggirnya. Ya pinggir-pinggir. Sekarang mah. Sekarang mah ya belakang itu yang Bang. Sabar, ini dia. Kalau settingan dari belakangnya didorong pakai baut, enak. Jadi ribet nggak? Tapi dikasih lagi nanti, Cok. Hah? Lebih gampang lepas. Biasanya gampang kan? Hah? Biasanya gampang. Yang gerong ada saya di dalam. Pancing. Bisa dikit-dikit ada ceplok gitu. Di belakang gitu. Kalau diketrokin nggak bisa, Cok. Enggak. Oh, biar masuk air dulu bener. Biar masuk. Ya benar, berarti sistemnya harusnya Kalau untuk panas ya cetakannya udah ini. udah Emang Indonesia mah komentator bagus Pak. PT itu usul perbaikan kerja. Nah, Cok, udah ada gua. Komentator orang Indonesia doang pada pinter. Emang gampang. Enggak belajarnya bisa-bisa kayak itu. Jadi Kalau nggak pakai pasir dia ambil. oh, harusnya pakai pasir, Cok. Kalau pakai pasir ya tadinya dia harusnya di dasarin dulu. masih panas. Iya, Mas. Tuh, kopong. Padat. Kita tunjukin.